Wali Kota Bandar Lampung laporkan penghentian proyek flyover ke Presiden. 5 rumah kontrakan ludes terbakar setelah ditinggal mudik. Selamat malam pemirsa, kita berjumpa lagi dalam iNews Lampung, program berita daerah jaringan televisi terbesar di Indonesia, iNews TV. Kami menyajikan informasi menarik tentang berbagai peristiwa serta dinamika pembangunan di Lampung. Konflik pembangunan flyover antara Pemprov Lampung dan Pemkot Bandar Lampung menjadi sajian utama hari ini. Wali Kota Herman HN segera mengadu ke Presiden karena Gubernur Ridho Fikardo kelewatan menghentikan proyek flyover. Pemirsa, bersama saya Ferlicia Andini, inilah iNews Lampung selengkapnya. Penghentian paksa proyek flyover dan underpass Jalan Teguh Umar, Jalan Zainal Abidin Pagar Alam, Bandar Lampung bakal berbuntut panjang. Wali Kota Herman HN akan melapor ke Presiden, proyek tetap berlanjut selama Presiden tidak melarang. Pemprov Lampung menghentikan paksa pembangunan flyover Jalan Teguh Umar, Jalan Zainal Abidin Pagar Alam, Bandar Lampung. Penghentian ini bakal ditindaklanjuti dengan pembongkaran proyek. Wali Kota Herman HN tidak terima atas rencana pembongkaran flyover. Ia segera melapor ke Presiden. Pemprov Lampung sudah kelewatan melarang pembangunan. Tindakan tersebut sama dengan melawan program Nawacita Presiden Jokowi. Masa ngebangun nggak boleh? Nanti rusak kalau lawannya pemerintah. Yang larang ngebangun lawannya pemerintah. Pemerintah siapa? Presiden. Ya Nawacita, yang lawan Nawacita itu. Masa kita udah ada anggarannya mau ngebangun nggak boleh? Ini kan kelewatan namanya. Ya. Kalau misalnya mereka mau bangun juga nggak apa-apa. Siapa yang larang? Nggak ada yang larang pembangunan. Ya, malah negara senang. Siapapun, rakyat pun ada yang mau bangun, pemerintah sangat senang. Gubernur Ridho Fikardo memerintahkan penghentian proyek flyover karena pembangunan ini tanpa koordinasi dengan Pemprov maupun izin Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional. Herman HN menyatakan perizinan sedang berjalan. Proses ini tidak menyalahi aturan. Perizinan proyek pusat seperti jalan tol pun belum lengkap saat pekerjaan mulai berjalan. Oki Firmansyah, MNC Media, Bandar Lampung. Pemprov Lampung terpaksa menghentikan pembangunan flyover Jalan Teguh Umar, Jalan Zainal Abidin Pagar Alam, Bandar Lampung. Gubernur Ridho Fikardo beralasan proyek ini tidak sesuai rencana pengembangan kota metropolitan. Pemkot juga tidak berhak membangun di jalan nasional. Pemprov Lampung tidak sembarangan menghentikan pembangunan flyover. Pemprov dan pemerintah pusat telah menyepakati pengembangan Bandar Lampung sebagai kota metropolitan pada tahun 2015. Pemkot Bandar Lampung tanpa koordinasi maupun izin pembangunan flyover di jalan nasional. Padahal pengembangan infrastruktur ini hendak dibiayai Kementerian Pekerjaan Umum. Gubernur Ridho Fikardo menyatakan Pemkot Bandar Lampung tak berhak membangun flyover atau proyek apapun di jalan nasional. Apalagi pembangunan ini menggunakan dana utangan. Proyek tersebut tidak sesuai rencana pengembangan kota metropolitan. Dan dibiayai infrastrukturnya dibiayai, jadi dirancang bersama, dikonsep bersama, kemudian pembangunan termasuk kota baru di situ juga sub dari metropolitan Kota Lampung. Itu dibiayai oleh pemerintah pusat. Konsep itu mengalami kendala ketika situasi ternyata ketika kita menghubungi kota, namun yang menghubungi sedang sibuk sendiri. Gubernur Ridho Fikardo bukan tidak setuju Pemkot Bandar Lampung membangun flyover. Pembangunan mestinya didukung master plan. Jika tidak sanggup, Pemprov dan pusat siap membuatnya. Fajar Magetan, MNC Media, Bandar Lampung. DPRD Bandar Lampung menyayangkan kengototan Gubernur Ridho Fikardo menghentikan pembangunan flyover
Padahal pengelola jalan nasional hanya meminta kelengkapan perizinan. Dewan Balik mempertanyakan mandat gubernur untuk membongkar proyek tersebut. DPRD Bandar Lampung menyayangkan polemik pembangunan flyover berkembang menjadi konflik terbuka antara Pemkot Bandar Lampung dan Pemprov Lampung. Konflik ini memalukan warga Bandar Lampung. Ketua DPRD Bandar Lampung Wiyadi menyayangkan kengototan Gubernur Lampung Ridho Soekardo menghentikan pembangunan flyover. Gubernur tidak memiliki mandat pembongkaran. Pemerintah pusat hanya minta kelengkapan izin proyek flyover Jalan Teguh Umar, Jalan Zainal Abidin, Pagar Alam. Ya, tentunya kami harap itu adalah tidak terjadi. Karena ini adalah government to government, pemerintah dengan pemerintah. Ya kan, pemerintah dan pemerintah tentunya berikanlah contoh yang baik di tengah-tengah masyarakat. Jangan sampai konflik ini semakin memuncak dan terbuka sehingga memberi contoh yang kurang baik oleh masyarakat. Sekarang kita lihat di media-media teman-teman kan sering nih beberapa kota atau seribut ya kan. Kenapa sih kok nggak ada mereka undang duduk bareng, masalahnya apa, solusinya apa? Bila perlu kan ini sekarang katanya kewenangannya ada di mana? Pusat, ya kan? Kenapa pusat hanya nyuratin saja? Kenapa pusat nggak manggil? Kalau emang ini mau diputuskan, dihentikan, ya kan? Kenapa ya? Kalau malah provinsi yang neken terus. Pemirsa, 5 rumah kontrakan di kawasan Sukabumi dan Panjang, Kota Bandar Lampung ludes terbakar. Seluruh harta benda tidak terselamatkan karena penghuninya baru mudik. Kebakaran ini diduga akibat korsleting listrik. Api melalap 2 rumah kontrakan di Jalan Tirtayasa, Gang Saleh Sakri, kawasan Sukabumi, Bandar Lampung. Si jago merah cepat berkobar bersamaan angin kencang. Seisi rumah ludes saat penghuninya mudik. 2 damkar mampu memadamkan kebakaran dalam tempo setengah jam. Seluruh harta benda tidak terselamatkan. Warga menduga sumber api dari percikan korsleting listrik. Dia kalau nggak salah itu dari listrik. Dari tembok listrik? Ya, Itu rumah apa kontrakan? kontrakan. Ada berapa ini kakak? Ya, berapa penghuni? Kurang tahu saya ya, berapa kakak ya, orang saya baru sih. Pulang 1 orang, yang sebelahnya anak kos kira-kira 3-4 orang. 3-4 orang? Iya, anak kos. Anak kos. Anak kos, tapi yang sini rumah sebelah ini. Kuliah, yang belah sono. Kebakaran juga menghanguskan 3 rumah kontrakan di Kampung Umbul Jeruk Wailuni, Kecamatan Panjang. Letupan kebakaran menyisakan puing-puing. Sementara penghuninya baru berangkat mudik. Api cepat sekali menjalar 2 rumah. Tak satupun harta benda tersisa termasuk uang tunai dan perlengkapan lebaran. Keluarga korban kebakaran syok. Ini gudang tadi kan, saya nyemput ke sana, saya kebakaran katanya. Nah, saya lihat nggak ada bisa selamat apa, barang anak saya, pakai anak saya, baru nggak ada lagi. Polsekta Panjang menyelidiki penyebab kebakaran. Sejumlah saksi menduga korsleting listrik sebagai pemicu letupan api. Polisi masih mengumpulkan barang bukti. Diduga dari arus pendek. Yang pertama sekali yang melihat saksi nama Wita, karena di kamarnya ada api, langsung menjerit minta tolong bantuan. Ada korban jiwa? Korban jiwa nggak ada, diperkirakan kerugian sekitar 150-170 juta. Di dalam rumah ini rumah kontrakan, dikontrak oleh 3 orang. Pencarian sisa harta benda tidak menemukan satu barang pun. Keluarga korban kebakaran menduga kerugian mencapai ratusan juta. Jumlah ini meliputi harta benda 3 keluarga penghuninya. Andres Afandi dan Oki Firmansah, MNC Media, Bandar Lampung. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi lain di antaranya. Lampung Utara memiliki banyak perlintasan kereta api tanpa palang pintu. Tetaplah bersama kami di iNews Lampung. Anda masih menyaksikan iNews Lampung. Belasan perlintasan kereta api di Lampung Utara tidak memiliki palang pintu.
Kondisi ini sangat membahayakan keselamatan pemudik. Kepolisian mengimbau pengendara waspada. Lampung Utara memiliki 14 perlintasan kereta api tanpa palang pintu. Sebagian besar perlintasan hanya dijaga seorang petugas dinas perhubungan. Penjagaan terbatas hanya siang hari. Risiko kecelakaan sangat tinggi, apalagi banyak pemudik tidak mengetahui kondisi medan perlintasan. Kasat Lantas Polres Lampung Utara AKP Prapto mengingatkan pemudik waspada melewati perlintasan tanpa palang pintu pada malam hari. Saya harapkan kepada masyarakat yang melintasi atau pemudik yang melintasi jalan ini, saya harapkan yang tanpa palang pintu lebih berhati-hati lagi dan lebih waspada. Nanti rencananya saya akan tempatkan dari Pospam maupun Posyan menempatin di jalur-jalur kereta api yang tanpa palang pintu tersebut. Penjaga perlintasan kereta api Jalan Wonogiri 1, Kota Bumi sering kesal. Banyak pengendara mobil maupun motor nekat menerobos meskipun kereta melintas. Untuk mengetahui kereta api yang akan melintas ini komunikasi lewat apa? Kita komunikasi tidak ada, cuman kita mode pendengaran saja, Pak. Modal pendengaran aja Iya, ya. semboyan 35-nya saja. Oh gitu ya. Iya. Artinya dari jam-jamnya yang akan melintas kita udah paham Iya, ya. sudah hafal. Yang jadi kendala apa? Yang jadi kendala sama? Kalau kendala sih, Pak, sering menerobos saja, Pak. Sering nerobos Kendaraan ya. bermotornya. Sejumlah perlintasan kereta tanpa palang pintu sering memakan korban. Kepolisian akan membantu petugas perlintasan selama periode mudik hingga balik lebaran. Haryadi HK, MNC Media, Lampung Utara. Jalan lintas tengah Sumatera Lampung Utara masih rawan longsor. Kondisi ini membahayakan arus mudik. Badan Penanggulangan Bencana mengingatkan pemudik berhati-hati saat melintas dalam kondisi hujan. Jalur lintas tengah Sumatera Lampung Utara hari ini ramai pemudik. Kendaraan berplat nomor Jakarta, Bandung, dan Surabaya melaju beriringan dari Bandar Lampung menuju berbagai kota di wilayah Sumatera. Jalur mudik Lampung Utara rawan longsor seiring perubahan cuaca panas, tiba-tiba hujan deras. Lokasi rawan mulai Kecamatan Abung Tengah, Abung Barat, Abung Tinggi hingga Bukit Kemuning. Badan Penanggulangan Bencana mengimbau pemudik melintas berhati-hati. Kepada seluruh pengemudi, kiranya dapat berhati-hati, terutama melewati daerah-daerah rawan longsor, yaitu di daerah Kecamatan Bukit Kemuning, Tanjung Raja, Abung Tinggi, Bukurung, dan sebagainya. Daerah-daerah yang rawan longsor itu dapat berhati-hati. Kepolisian mendirikan pos pengamanan dan pos pelayanan di kawasan rawan kemacetan maupun kejahatan. Sebagai antisipasi kerawanan longsor, pos ini menjadi pemberhentian pemudik. Haryadi HK, MNC Media, Lampung Utara. Perjalanan mudik menguras tenaga dan konsentrasi. Kepolisian mengimbau pemudik memanfaatkan pos pelayanan Pringsewu sebagai tempat istirahat. Pos ini didukung fasilitas pelayanan kesehatan gratis hingga tempat ibadah. Pringsewu membuka pos pelayanan posyan mudik di Jalan Lintas Barat Sumatera. Pos menyediakan fasilitas peristirahatan, pelayanan kesehatan gratis, rumah makan, dan tempat beribadah. Lokasi posyan Pringsewu berdekatan dengan pos pelayanan terpadu Polres Tanggamus. Kepala Posyan Mudik Pringsewu, Ibtu Ruzan Afani, menghimbau pemudik berhenti sejenak dan memanfaatkan fasilitas peristirahatan. Penyediaan posyan ini sekaligus mencegah kecelakaan karena faktor kelelahan. Melayani pemudik apabila pemudik yang capek, butuh istirahat, itu kita mempersiapkan tempat. Ada 2 tempat di sini untuk mereka beristirahat. Kalau mereka ada yang sakit, kurang sehat, kita ada juga di sini puskesmas. Sambil sosialisasi posyan mudik Pringsewu, petugas mengimbau angkutan barang menghentikan operasi mulai H-4 sampai H+3 Lebaran. Pembatasan ini sebagai antisipasi kemacetan arus mudik. Indra Siregar, MNC Media, Pringsewu. Kementerian Perhubungan melarang operasi angkutan barang mulai H-4 sampai H+3 Lebaran. Truk khawatir dikandangkan ke kantong parkir karena tidak sengaja melanggar aturan. Hingga tadi sore banyak truk belum kembali mengantar barang.
Larangan operasi angkutan barang atau truk non-sembako mulai berlaku Selasa tengah malam ini. Masih banyak truk logistik mengantar barang, namun perjalanan terhambat kemacetan. Truk ini terancam dikandangkan ke kantong parkir karena melanggar batas operasi. Kendaraan baru beroperasi kembali H+3 Lebaran atau Jumat pekan depan. Armada angkutan sudah biasa menghadapi pembatasan operasi menjelang Lebaran. Sopir memaksakan perjalanan hari ini lebih cepat agar sampai tujuan sesuai jadwal. Para sopir juga ingin mudik bersama keluarga. Ya karena mau pulang aja, karena dari Sumatera mau pulang gitu aja. Kan kita waktunya sampai tanggal 21 kan, mungkin malam ini kan, 12.00. Kalau merugikan sih enggak, soalnya emang udah biasa begitu kan, pertama begitu amin sekian memang udah dilarang kan. Kemudian yang mudik juga kan itu. Kebetulan kita juga mau mudik juga. Nah, kekhawatiran sih ada, namanya banyak pemudik juga kan. Penyeberangan Bakauheni Merak masih melayani angkutan sembako, buah-buahan, dan ternak bersamaan puncak arus mudik. Sementara truk non-sembako bakal dikandangkan ke kantor parkir sepanjang jalan lintas Sumatera. Heri Fulistiawan, MNC Media, Lampung Selatan. BNNK Lampung Selatan menggelar tes urin supir dan kondektur bus di Terminal Pelabuhan Bakauheni. Pemeriksaan ini mencegah pemakaian narkoba dengan resiko kecelakaan lalu lintas. Tes urin sempat mengagetkan awak kendaraan. BNNK Lampung Selatan memeriksa kesehatan serta tes urin ratusan supir dan kondektur bis. Petugas menggiring awak kendaraan satu persatu. Pemeriksaan ini cukup mengagetkan karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Tes urin merupakan antisipasi penyalahgunaan narkoba di kalangan supir. Kepala BNNK Lampung Selatan, AKBP Bayu Adi, memperingatkan dampak pemakaian narkoba bagi pengemudi angkutan lebaran. Potensi kecelakaan sangat tinggi karena saraf motorik supir terganggu. Memang tujuan dari pemeriksaan ini diharapkan untuk mengantisipasi adanya sopir-sopir yang menggunakan narkotika selama menjalankan kendaraan. Ya, kalau yang positif narkoba itu mungkin dengan pengaruh narkoba nanti sopir-sopir itu akan hilang kendali dari kesadaran dan motoriknya sehingga membahayakan penumpang lain. BNNK Lampung Selatan memeriksa urin supir dan kondektur bis atas permintaan Dinas Perhubungan dan KSKP Bakauheni. Jadwal pemeriksaan bersifat dadakan untuk mencegah kebocoran. Heri Fulistiawan, MNC Media, Lampung Selatan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan informasi lain di antaranya. Pemkot Bandar Lampung menyalurkan 100 ton beras gratis. Ikuti informasinya sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Pemkot Bandar Lampung menyalurkan bantuan beras gratis sebanyak 100 ton. Warga Kecamatan Teluk Betung Timur menunggu pembagian selama berjam-jam. Mereka rela berdesak-desakan sambil menggendong balita. Ratusan warga berdesak-desakan menunggu pembagian paket beras gratis 5 kg di kantor Kecamatan Teluk Betung Timur. Panitia sampai kewalahan menertibkan antrean. Warga rupanya khawatir tidak kebagian. Ibu rumah tangga, lansia, dan anak-anak terus merangsek. Mereka berlomba menyodorkan kupon pengambilan beras gratis lebih awal. Pemkot Bandar Lampung membagikan 100 ton beras gratis kepada warga kurang mampu. Pembagian ini meliputi seluruh kecamatan. Pemerintah ingin mengurangi beban masyarakat pada bulan Ramadan. Mohon dibantu ya untuk di pintu keluar dicek kembali, jadi tidak ada. Pada hari ini 10 kecamatan, ronde kedua lagi 10 kecamatan. Jumlah beras yang dibagikan 20.000 karung. Ini tidak lain meringankan beban daripada masyarakat Kota Lampung untuk hari
bulan puasa ya, dan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kita mengadakan pasar murah juga 3 kali dalam 1 bulan ini. Warga bersyukur mendapatkan beras gratis. Bantuan ini begitu berarti mengingat kebutuhan pokok Ramadan dan Idul Fitri sangat mendesak. Warga kurang mampu terhimpit kenaikan harga sembako. Mana Bu tanggapannya Bu dengan pembagian beras gratis dari wali kota ini Bu? Senang. Nah, terus apa harapannya ke depan? Harapannya mudah-mudahan tahun depan ada lagi. Pemkot Bandar Lampung menjadwalkan pembagian 100 ton beras gratis sebanyak 2 kali. Setiap periode pembagian masing-masing 10 kecamatan. Penjadwalan ini mencegah rebutan dan risiko korban. Andres Afandi, MNC Media, Bandar Lampung. Ya pemirsa, informasi tersebut sekaligus mengakhiri iNews Lampung hari ini. Saya Verly Siandini mewakili kru yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam dan sampai jumpa.